Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu menyertai kita. Amin ya, itu adalah kasih karunia yang Tuhan Yesus anugerahkan dalam hidup kita. Kita tahu Tuhan Yesus menyertai kita, Roh Kudus menyertai kita, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita sampai selamanya. Amin ya, kita tahu bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada bagi kita. Amin ya, Tuhan kita tuh senyata itu, masih berbicara dan tidak bosan-bosannya. Saya katakan masih berbicara, salah satunya kepada saya melalui 3 pendeta besar yang punya kredibilitas. Seperti itulah Tuhan berbicara secara audible kepada almarhum pendeta Yesaya Pariaji dari Gereja Tiberias Indonesia, Pastor Samson Dabas dari Nigeria, dan Pastor Yosef dari India. Beliau ini adalah 3 pendeta besar yang punya kredibilitas, yang sering melakukan mujizat. Mereka dipakai Tuhan karena mau hidup kudus ya, bersama pasangannya masing-masing, bersama para istrinya. Mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka dengan sadar mau menguduskan diri mereka, dan akhirnya dipakai Tuhan. Amin ya, perjalanan beliau ini bermacam-macam ya, dengan latar belakang yang berbeda, bahkan negara yang berbeda. Tapi beliau ini dipakai Tuhan luar biasa. Amin ya. Dan biarlah apa yang dilakukan Tuhan ini juga dilakukan kepada kita, anak-anak cucu kita nantinya sampai kesudahannya. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin ya. Kita saling menguatkan, kita saling mendukung, saling membantu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ini. Biarlah saat Tuhan Yesus datang kedua kali masih didapati iman-iman di antara anak cucu kita. Banyak iman, kita berharap seperti itu, banyak iman. Makanya kita bekerja dari sekarang. Yang berlalu sudah berlalu. Yang terpenting tuh hari ini dan masa depan kita. Mari kita bersama-sama lakukan sesuatu yang baik, mendatangkan mujizat, mendatangkan perkenanan Tuhan bagi masa depan umat manusia, bagi kita, masa depan kita, masa depan anak cucu kita sampai kesudahannya. Mari kita lakukan hari ini. Mari kita bersaksi. Mari kita memberitakan firman Tuhan ini. Kita mencari Tuhan di mana. Mari kita sama-sama lakukan. Dengan apa? Dengan minta hikmat dari Tuhan, agar apa yang kita lakukan tidak sia-sia, mendatangkan buah-buah roh. Amin ya, yang dapat memberkati siapapun. Mari kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ini bersama-sama. Amin ya. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita semuanya. Kita akan nyanyikan sebuah lagu ya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, Juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia mengkuduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan ya. Kita buka ini ya, kitab yang baru, surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Kita akan mulai ya membaca dan merenungkan Tesalonika, surat Paulus yang pertama ya, untuk jemaat di Tesalonika, pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat 1 salam, ayat 2 sampai ayat 10, buah pemberitaan Paulus. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius, kepada jemaat orang-orang Tesalonika
yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dan dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi di Tesalonika ini saya ditulis salam dan juga dikatakan di sini buah pemberitaan Paulus. Tapi di sini Paulus mengaku ya bahwa semuanya itu dikatakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Paulus mengakui itu. Bukan hanya kata-kata, tetapi kekuatan oleh Roh Kudus. Kita akan redungkan ya bagaimana surat Paulus yang pertama ini ya kepada jemaat Tesalonika. Dikatakan di ayat pertama, dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang Tesalonika, jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Jadi di sini Paulus mengatakan kepada jemaat Tesalonika ya, menulisnya mengatakan bahwa mereka itu bangga, dikatakan bersyukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Jadi mereka bersyukur kepada Allah dan menyebut mereka ya, menyebut jemaat ini dalam doa-doa Paulus, dikatakan seperti itu ya. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa. Jadi kenapa mereka mendoakan jemaat Tesalonika? Di sini Paulus mengatakan bahwa mereka itu mengingat usaha kasihmu, ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Mereka mengingat ketekunan usaha jemaat Tesalonika sehingga mereka mendoakan. Dikatakan di ayat 4, dan kami tahu hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Amin ya. Di sini Paulus mengatakan bahwa Allah telah memilih mereka, mereka percaya itu.
Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Jadi Paulus di sini mengatakan keyakinan yang kokoh bahwa yang diucapkan Paulus kepada jemaat Tesalonika itu bukan kata-kata biasa, tetapi oleh kekuatan oleh Roh Kudus dan keyakinan dikatakan, dan dengan suatu kepastian yang kokoh, sehingga Paulus yakin bahwa apa yang diucapkan Paulus itu pasti mengenai jemaat Tesalonika. Karena Paulus mengatakan itu bukan kata-kata biasa, tapi oleh kekuatan oleh Roh Kudus. Amin ya. Paulus yakin mengenai itu. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu. Oleh karena kamu, katakan Paulus seperti itu ya. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Jadi jemaat Tesalonika itu bukan hanya menurut kepada Tuhan, tetapi juga menurut kepada Paulus. Apa yang dikatakan Paulus didengar. Amin ya. Sebab dikatakan dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Paulus mengatakan bahwa saat menerima firman itu mereka sedang mengalami penindasan. Ditambah suasana seperti itu. Dikatakan menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi saat penindasan terjadi di sekitar mereka, mereka tetap sukacita saat menerima firman itu. Dikatakan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sukacita mereka itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Kiranya kita juga ini ya, mendapatkan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus ya. Puji Tuhan, amin. Kita semua tentunya ya, kita berharap kita semua mendapatkan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita imani itu bersama-sama, amin ya. Sehingga kamu telah menjadi teladan di ayat 7 ya, untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Sehingga dikatakan di sini jemaat Tesalonika itu menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di Makedonia dan Akaya. Dikatakan seperti itu. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Jadi iman jemaat Tesalonika itu sudah tersebar di banyak wilayah, bukan Makedonia dan Akaya saja, tetapi di banyak tempat, di banyak wilayah. Tapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Jadi kabar mengenai iman jemaat Tesalonika itu sudah menyebar ya, bukan hanya di Makedonia dan Akaya, tetapi di banyak tempat lainnya. Katakan di sini sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Jadi tidak usah berkata-kata mengenai hal itu. Banyak orang bersaksi malahannya. Sebab kami sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Jadi dahulu jemaat Tesalonika itu kebanyakan menyembah berhala, tetapi mereka berbalik. Amin ya. Dari berhala-berhala dikatakan kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Amin ya. Kita selama hidup di dunia melayani Allah yang baik dan benar ya. Katakan di sini
melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga. Kita semua menantikan kedatangan Tuhan Yesus dari surga. Di sini dicatat untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin ya. Semuanya itu untuk menantikan kedatangan anaknya, kedatangan Tuhan Yesus Kristus dari surga yang telah dibangkitkan Allah ya, dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Juru selamat itu lahir dan menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kiranya apa yang kita renungkan dan kita baca ini benar-benar tertanam kuat ya dalam hidup kita ya. Kita berakar kuat bersama-sama. Kita bisa menjadi saluran berkat sampai ke penghujung bumi seperti yang mereka mau. Dan biarlah segala hal yang tidak baik, keegoisan, kesombongan, atau apapun yang merupakan suatu dikatakan najis ya di mata Tuhan itu, kita bisa bersama-sama keluar dari hal-hal yang tidak baik, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan saja. Amin ya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang sakit, berikan kesembuhan daripada-Mu Tuhan, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami sakit Tuhan, sakit di tubuh mereka, berikan kesembuhan-Mu, apapun itu, berikan yang pun daripada-Mu, Kau cabut. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini membutuhkan pekerjaan dan usaha daripada-Mu Tuhan, beri kami semuanya pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu, yang dapat mendatangkan hadirat-Mu dalam hidup kami semuanya. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Kau, yang cinta Kau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami dekat lagi kepada-Mu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini Tuhan rindu untuk memiliki anak cucu Tuhan, beri kami anak cucu daripada-Mu, berikan kami pasangan yang daripada-Mu, berikan anak cucu yang daripada-Mu, yang takut Engkau, cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu, pasangan yang benar-benar mencintai apa yang telah Kau titipkan dalam hidup kami semuanya ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami masalah, beban hidup, tantangan hidup Tuhan, berikan penyelesaian masalah daripada-Mu, solusi daripada-Mu Tuhan, hujan berkat daripada-Mu, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Terobosan-terobosan telah Kau sediakan Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah Roh Kudus memujizat hadirat-Mu, perkenanan-Mu menyertai kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.